Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas taqwa Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, agar kita layak diakui sebagai hambanya yang konsekuensinya kemudian panjenengan mendapatkan rahmat, barakah dan ridhonya untuk bekal kita bahagia dunia sampai akhirat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat 102 surah Ali Imran yang tadi sempat kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini jamaah sekalian mengandung 3 komponen pokok yang satu dengan yang lain saling terkait dan makna secara universal tentu kemudian dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Dari ayat inilah jamaah sekalian selaras dengan satu peristiwa di mana suatu saat dzata yaumin ja'a rajulun, suatu ketika datang seseorang yang menyerupai seorang laki-laki yang pada akhirnya diketahui beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau berkulit putih, berambut hitam, begitu dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Dan inilah jamaah sekalian yang selaras dengan firman Allah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka disitulah yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril, mal iman, apa itu iman ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Secara filosofis ayat maupun hadis tersebut memerintahkan kepada kula jenengan agar memperbaiki kualitas iman kita. Dalam konteks para ulama disebut dengan salimul aqidah. Kita selamatkan akidah-akidah kita. Kita perkuat iman kita. Kita perkokoh akidah, keyakinan, bahkan juga keturunan kita. Maka sampai kemudian At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar tetap berakidah yang kuat. Karena akidah inilah pondasi dalam kehidupan kita. Akidah inilah jati diri kita sebagai orang yang beriman. Dan dengan akidah inilah diri kita, keluarga kita, anak-anak generasi kita tidak akan pernah terombang-ambing dengan situasi dan kondisi zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, salimul akidah adalah keimanan yang tidak pernah tercampur dengan kemusyrikan, kemunafikan, atau setidak-tidaknya tercampur dengan kefasikan, sehingga hidupnya tidak rusak. Jamaah sekalian, hidupnya selamat di dalam kehidupan baik pribadi, di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya, senantiasa mencerminkan pribadi muslim teladan yang memiliki kekuatan takwa dan iman. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dari ayat tersebut juga mengandung kalimat di akhir ayat, endingnya Allah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat jamaah sekalian, tamutunna memakai non takkid, superlatif jamaah sekalian. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia, mengakhiri hidup ini kecuali wa antum muslimun, ya, dalam keadaan muslim jamaah sekalian. Maka disinilah
masuk dalam hadis mal Islam. Ketika malaikat Jibril mempertanyakan kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah dengan polosnya, dengan lurusnya menjawab dengan tegas, antasyhada alla ilaha illallah, dan seterusnya. Disampaikan bahwa Islam adalah terdiri rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang 5 jamaah sekalian. Terlepas dari 5 rukun Islam ini jamaah sekalian, dengan akidah kita yang kuat, dengan iman kita yang penuh dengan kemantapan, penuh dengan konsekuensi, maka kemudian akan mencerminkan pribadi-pribadi muslim yang sahihul ibadah, yang ibadahnya benar-benar murni, amal-amal solehnya diperbanyak, diperbaiki setiap hari, baik untuk pribadi maupun di dalam keluarga, bahkan di masyarakatnya. Maka ibadah di dalam Islam ini jamaah sekalian terdiri dari hablum minallah dan hablum minan nas, yang pada akhirnya akan mewujudkan output pribadi-pribadi teladan yang menjadi orang-orang yang soleh ritual sekaligus juga soleh sosial. Disitulah kemudian jamaah sekalian, sebagai seorang mukmin yang muslim, lalu kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al hadis. Ihsan itu adalah ketika Anda beribadah kepada Allah, beramal soleh dalam pengertian yang seluas-luasnya, lalu ibadah kita semata-mata seakan-akan menyaksikan Allah. Dan ini tentu sangat sulit jamaah sekalian. Maka alternatif yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita belum mampu menyaksikan Allah hadir di tengah-tengah kita dalam kita beramal, beribadah, beramal soleh di tengah-tengah kehidupan kita, maka setidak-tidaknya yakinlah bahwa setiap amaliyah kita, setiap ibadah kita senantiasa disaksikan, bahkan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini jamaah sekalian secara letter lughawi artinya adalah ahsana yuhsinu, berbuat baik. Disinilah outputnya kita semuanya jamaah sekalian, dengan pondasi iman yang kuat, kemudian diperbaiki amal soleh, amal-amal ibadah kita yang senantiasa menghiasi dalam hidup kita, maka hendaknya mewujudkan pribadi yang berakhlakul karimah. Dan ternyata dari akidah yang kuat sebagai pondasi kehidupan kita, Islam yang sempurna dari corak pola kehidupan kita, ternyata Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pada akhirnya ternyata inti diutusnya Rasulullah ini adalah memperbaiki akhlak. Berarti dari kekuatan akidah, dari kesempurnaan ibadah, hendaknya membuahkan hasil berupa akhlakul karimah. Dan inilah jamaah sekalian yang harus kita teladankan, kita contohkan di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa seorang muslim sejati itu adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu. Man salimal muslimun min lisani wa yadihi, baik dengan lesan kita apalagi perbuatan kita, sehingga benar-benar kita mewujudkan sebuah ayat yang luar biasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu indahnya jiwa-jiwa pribadi muslim teladan yang senantiasa menebarkan sekaligus menyebarkan rahmat kasih sayang, bukan sekedar sesama muslim, bukan sekedar sesama manusia, bahkan bukan sekedar sesama makhluk Allah, melainkan seluruh alam semesta, baik alam gaib bahkan alam zahir, baik alam manusia maupun yang bukan manusia, yang kemudian mendapatkan buahnya kasih sayang yang kita berikan, yang kita wujudkan dari kekuatan iman, kesempurnaan Islam, yang menjadi pribadi-pribadi teladan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu menebarkan rahmat Allah, kasih sayang di muka bumi ini dengan sesama hamba Allah, maka Allah pun tidak segan-segan mencurah limpahkan rahmatnya kepada panjenengan semuanya. Sehingga dengan rahmat inilah jamaah sekalian, diharapkan kita semuanya mendapatkan barakah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah,
sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.